Selamat sore Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana caranya menandatangani sebuah dokumen surat dengan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh e-Authentic. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nyoman Suryanto selaku Kepala Desa Blimbing serta jajarannya. Nah, di sini yang perlu kita siapkan adalah file TTE-nya atau tanda tangan elektroniknya. File TTE ini didapat langsung dari pusat sebagai dokumen atau file tanda tangan elektronik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah file atau dokumen yang akan kita tanda tangani. Kemudian yang ketiga adalah software Adobe Reader. Jadi kenapa pakai software Adobe Reader? Karena software ini adalah salah satu software yang memungkinkan penggunanya melakukan tanda tangan elektronik. Jadi pastikan di komputer Bapak Ibu udah terinstall Adobe Reader ini. Jadi kalau misalnya di komputer Bapak Ibu belum terinstall Adobe Reader, saya nanti akan share link download Adobe Reader-nya di deskripsi video ini. Kemudian yang terakhir, kita perlu koneksi internet karena tanda tangan elektronik ini langsung terhubung ke server pusat. Oke, kita langsung saja. Ini misalkan di laptop saya tidak ada Adobe Reader-nya, jadi saya mulai dari nol aja. Sudah saya siapkan filenya di sini. Nah, ini adalah software Adobe Reader-nya. Jadi apabila belum terinstall di laptop, silahkan install terlebih dahulu. Caranya klik 2 kali. Tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Apabila sudah selesai, silahkan diklik finish aja. Karena untuk saat ini kita belum memerlukan untuk membuka aplikasi Adobe Reader-nya ini. Ya, jadi untuk berikutnya kita menuju ke dokumen yang akan kita tanda tangani. Nah, jika ini konteksnya adalah surat, pasti awalnya kita mulai dari pengetikan surat pada program Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah siapkan. Ini hanya bagian footernya saja, jadi bagian tanda tangannya saja di bawah. Jadi untuk suratnya, kopnya dan isi suratnya kan di sini tempatnya. Kemudian ini hanya berfokus pada sisi tanda tangannya saja. Jadi sangat saya sarankan, karena memang saran dari pusat juga, pada footer agar diisikan keterangan seperti ini. Jadi bahwa memang tanda tangan elektronik yang kita gunakan sudah diatur dalam undang-undang. Jadi secara hukum sudah pasti legalitasnya. Oke, misalkan kita sudah selesai mengetikkan surat. Untuk tanda tangannya kita nanti akan cantumkan di sini tanda tangan elektroniknya. Caranya adalah kita save as dulu dokumen Word-nya ini. Kita save as. Kemudian tinggal kita tentukan tempat folder di mana kita akan menyimpan file ini. Kalau misalnya saya siapkan folder untuk menyimpannya. Jadi Bapak Ibu terserah pengarsipan suratnya disimpan di mana pada komputer masing-masing ya. Untuk save as type-nya kita gunakan yang PDF. Oke, kemudian disimpan aja, save. Nah, kemudian akan secara otomatis program Adobe Reader-nya ini terbuka ya, yang baru saja tadi kita install. Kemudian diklik accept saja. Nah, ini adalah tampilan dari dokumen Word yang tadi udah kita save as sebagai PDF. Nah, kita fokusnya ke sini aja, ke bagian tanda tangan. Jadi cara yang pertama adalah kita pergi ke menu tools, kemudian klik sertifikat di sini ya. Nah, sekarang kita klik digital sign ya. Oke, kita centang ini dulu, habis itu kita klik aja. Nah, sekarang bisa dilihat Bapak Ibu untuk kursornya sudah berubah. Jadi sudah kayak seperti keker seperti ini ya. Awalnya kan tanda panah. Nah, sekarang kita cari di mana atau sebesar apa tanda tangan elektronik itu akan dibuat. Ini saya contohkan misalnya lurus dari
tulisan ini ya ke bawah, flat, lurus. Nah, anggap saja dari sini kita drop. Ya, misalkan segitu. Jadi nanti tergantung ya formatnya di desa seperti apa. Jadi untuk besarnya ini menyesuaikan, jadi bebas. Ini saya hanya gunakan sebagai contoh saja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah file tanda tangan elektronik yang terdeteksi di komputer kita. Nah, ini dia. Jadi untuk berikutnya kita ke menu config ya. Ini dia. Kemudian pilih yang use digital ID from a file, kemudian klik continue. Kemudian di sini kita browse di mana kita menyimpan file tanda tangan elektroniknya. Kalau saya tadi menyimpannya di sini ya. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Ini untuk tipe filenya ya, personal information exchange. Kemudian silahkan aja diklik open langsung. Kemudian dimasukkan passwordnya. Kemudian bila sudah, klik continue. Klik continue lagi. Nah, sekarang kita klik continue. Nah, ini adalah contoh nanti tampilannya ya, Bapak Ibu. Tampilan tanda tangannya kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi di sini sudah tertera nama dari kepala desa. Kemudian ini keterangannya bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara digital oleh, nah, ini dia namanya. Kemudian ini juga tanda tangan tanggal penandatanganannya. Jadi lengkap dengan jamnya. Terus yang plus 8 ini adalah zona waktu untuk kita di Bali, yaitu Wita waktu Indonesia Tengah, jadi plus 8. Oke, untuk berikutnya kita masukkan password lagi sekali. Oke, apabila sudah, tinggal klik sync. Tunggu sebentar, maka kita akan diarahkan untuk menyimpan ulang atau menyimpan kembali file yang sudah tertandatangani. Silahkan pilih folder Bapak Ibu untuk menyimpan file yang sudah ditandatangani. Kalau saya langsung saja di sini. Ini biarkan, CSS-nya adalah berupa PDF. Kemudian klik save. Nah, maka akan otomatis tanda tangannya muncul. Jadi seperti ini ya. Oke. Apabila tanda tangannya ini diklik, maka akan ada keterangan bahwa signature is valid. Jadi tanda tangan ini valid. Nah, pastikan komputer Bapak Ibu sudah terhubung ke jaringan internet. Kalau kita buka signature properties, maka akan muncul seperti ini. Ini ya, informasi mengenai tanda tangan ini. Nah, apabila klik detailnya, maka akan kelihatan di sini yang tanda tangan siapa, instansinya di mana dan sebagainya ya, bisa dilihat di sini. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita tahu bahwa tanda tangan ini sudah valid. Jadi caranya, apabila Bapak Ibu sudah selesai penandatanganan sebuah dokumen, klik saja satu kali. Pastikan di sini tulisannya sudah is valid. Jadi apabila masih ada error, nah itu perlu kita carikan solusi. Tapi biasanya jarang terjadi seperti itu. Asalkan sudah connect ke internet, maka akan otomatis langsung valid ya. Jadi seperti itu saja proses penandatanganannya. Kemudian untuk dokumennya, kalau mau di print tinggal langsung Ctrl P biasa. Nah, ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk cara menandatangani dokumen secara elektronik. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.